Halo semuanya. Pada video ini, kalian akan ditemani nih sama tim supporter dari Satria Data Undip yang akan ngebahas tentang supporter sepak bola Italia. Penasaran? Simak penjelasannya berikut ini. Enjoy it! Sepak bola Italia adalah salah satu kompetisi yang indah dan bersejarah. Sepak bola Italia yang dikenal dengan nama Serie A itu juga dikenal dengan sport terhebatnya. Bicara tentang sepak bola, rasanya kurang lengkap jika tak menyertakan kumpulan orang yang setia berdiri dan bernyanyi selama 90 menit lamanya. Di Italia, terdapat banyak lapisan supporter dan punya beragam cerita yang menarik untuk diungkap. Dikenal dengan ajang sepak bola terbaik, menurut para supporternya, tak pernah lepas dari kalimat negatif. Para pendukung garis keras disebut dengan ultras. Berbeda dengan tifosi yang hanya berstatus mendukung ketika timnya bertanding, ultras memiliki makna yang lebih dalam, di mana setiap orang yang berada di dalamnya selalu tampil fanatik dan dengan gaya yang unik. Mereka tak segan untuk membawa bendera besar, menghias tubuh, menggunakan suar, hingga membuat koreografi yang besar. Di balik itu, tindakan para ultras juga dianggap terlalu ekstrim. Mereka tak segan untuk melakukan kekerasan, rasisme, hingga pembunuhan. Ultras di Italia tak jauh beda dengan hooligan di Inggris. Keberadaan mereka diketahui ada sejak 1960-an. Hingga kemudian di tahun 1970-an, mereka mulai menyebar ke semua klub di Italia. Ultras di Italia tak jarang memiliki hubungan dengan politik. Oleh karena itu, tak sedikit pemain yang memiliki ideologi tertentu sulit bergabung dengan klub karena menolak ideologi dari sang pemain. Kasus tersebut pernah terjadi pada 1992 ketika Lazio kedatangan pemain asal Belanda bernama Alan Winter. Seorang pria yang memiliki keturunan Muslim sekaligus Yahudi mendapat penolakan dalam bentuk grafiti yang bertuliskan Winter Raus, sebuah gema dari kata-kata Juden Raus yang berasal dari Nazi. Seperti yang sudah dijelaskan, ultras Italia juga lekat dengan berbagai kekerasan. Beberapa di antaranya yang populer adalah ketika ultras Genoa bersama Claudio Spagnuolo ditusuk ketika sedang menuju ke stadion. Kemudian, ada nama Vincenzo Paparelli dari Lazio yang tewas setelah kepalanya terkena tembakan. Yang tak kalah menghebohkan, ketika kedua ultras asal ibu kota yaitu Roma dan Lazio ricuh hingga menghentikan pertandingan pada tahun 2004. Hal ini terjadi karena terdapat rumor bahwa ada anak kecil yang terbunuh. Namun, ternyata tidak ada anak kecil satupun yang terbunuh pada pertandingan tersebut, melainkan hanya anak kecil yang ditutupi kain oleh orang tuanya agar tidak terkena gas air mata yang ditembakkan oleh polisi untuk menghentikan kericuan di stadion. Apa yang dilakukan oleh penggemar didasari oleh kecintaan mereka pada sebuah klub. Namun, kecintaan ini berujung pada sesuatu yang berbahaya. Tak jarang ada orang yang harus kehilangan nyawa akibat ulah supporter. Di Italia, para supporter tidak hanya melakukan kekerasan, kerusuhan, dan rasisme. Namun, mereka juga melakukan bisnis yang menguntungkan pribadi. Bisnis gelap yang biasanya dilakukan oleh para ultras adalah penjualan tiket musiman. Sebelum pertandingan dimulai, ultras tertentu biasanya berkumpul untuk mengumpulkan tiket dan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Bisnis gelap tersebut berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 1 juta euro atau 17 miliar rupiah setiap tahunnya. Salah satu orang ternama yang menjalankan bisnis ini adalah Rafael Bucci. Ia merupakan penggemar berat Juventus. Baginya, Juventus adalah sebuah obsesi. Dia sudah menjalankan bisnis ini hingga ajal menjemput karena bunuh diri. Dalam menjalankan berbagai aktivitas, ultras tidak berjalan sendiri. Mereka bekerja sama dengan kelompok mafia. Di Italia, sepak bola telah lama menjadi zona bebas tanpa hukum di dalam stadion. Penjahat dan preman memiliki jurisdiksi penuh atas siapapun. Kalimat tersebut dikutip dari wartawan olahraga Maurizio Crossetti. Lebih jauh hubungan ultras dengan para mafia, sampai pernah membeli pemain bintang hingga mendapatkan gelar juara. Semua pasti ingat ketika Maradona hadir di kota Naples yang disambut oleh ribuan penggemar. Menurut kabar, para mafia menyuruh seluruh penggemar Napoli untuk mengumpulkan uang. Dengan datangnya Diego Maradona, Napoli berhasil merebut Scudetto pada musim 86-87 dan 89-90.
Meski Maradona berhasil mengukir sejarah di Napoli, pemain asal Argentina tersebut menerima imbasnya. Di masa itu, Maradona mulai mengenal narkotika yang menghancurkan karirnya di masa depan. Beberapa pentolan ultras yang memiliki hubungan spesial dengan para mafia antara lain Giancarlo Lombardi dari AC Milan, Fabrizio Prischitelli dari Lazio, dan Caravita Franco dari Inter Milan. Berbagai hal tersebut nampaknya akan selalu dekat dengan sepak bola Italia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Salam Satria Data.